Halo, saya Putri Vibe Borugalingging dengan NPM 2015310176 akan memaparkan resum materi 1-7 dari mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Yang pertama ada konsep umum kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan, peluang-peluang wirausaha. Konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil tidaknya usaha yang dirintis. Selain itu, dengan berwirausaha, seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, dan inovatif agar usahanya dapat diterima di masyarakat. Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terhubung dengan lainnya yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya. Kompetensi kewirausahaan terdiri dari 11 indikator, meliputi yang pertama keterampilan teknis, berikutnya pembuatan dan pengambilan keputusan, kemampuan perorganisasian, manajemen pemasaran dan keuangan, berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif, berorientasi ke masa depan. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan, uang, kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Yang kedua ada merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Perencana bisnis merupakan langkah awal dan menjalankan bisnis. Biasanya terdiri dari apa yang kita lakukan, kapan, dan bagaimana cara lebih jelas mengenai tipe bisnis yang akan dirintis. Siapa saja yang akan menjadi pelanggan dan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan. Rencana bisnis dikembangkan dengan fokus kepada pemegang kepentingannya. Rencana bisnis yang lengkap biasanya termasuk suatu penaksiran lingkungan bisnis, rencana manajemen, rencana pemasaran, dan rencana keuangan. Cara memulai usaha baru: yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Yang ketiga, ada kerjasama manajemen atau franchising. Tahap-tahap dalam merintis usaha baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan adanya ide, mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Sumber dana bisa berasal dari bidang keuangan atau bank berupa kredit atau orang yang bersedia sebagai penyandang dana. Yang keempat, objek bisnis memiliki pasar. Kelima, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Manfaatnya untuk membuka usaha. Ada beberapa keuntungan menarik yang biasa didapatkan dari membuka usaha sendiri. Antara lain, yang pertama, potensi penghasilan yang tak terbatas. Yang kedua, memaksimalkan kemampuan. Yang ketiga, bebas mengatur waktu kerja. Yang keempat, sikap mental yang mandiri. Yang ketiga, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi ini berjalan dengan baik jika manajemennya tepat. Hal ini bisa disebut sebagai manajemen organisasi. Hampir seluruh perusahaan membutuhkan manajemen organisasi yang baik. Jika manajemen baik, maka kemungkinan besar tujuan perusahaan bisa tercapai. Organisasi dan manajemen, bila segalanya turut dan dilaksanakan dengan benar, maka secara otomatis suatu tujuan organisasi pun akan tercapai. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara manajemen dan organisasi adalah suatu proses yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatu organisasi dan suatu manajemen untuk mengatur jalannya organisasi dengan baik agar mendapatkan tujuan yang maksimal. Karena dalam organisasi dibutuhkan manajemen untuk mengatur organisasi tersebut dan kerjasama yang baik agar dapat mencapai tujuan bersama dengan tepat. Yang keempat, ada konsep-konsep dasar pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Konsep manajemen itu terdiri dari sistem pengendalian dan manajemen itu sendiri. Manajemen mempunyai tanggung jawab atas kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional perusahaan. Dalam manajemen juga terdapat batas-batas pengendalian yang meliputi formulasi strategi dan aktivitas formulasi strategi, pengendalian manajemen, pengendalian tugas, dan perumusan strategi. Jadi, kesimpulannya konsep manajemen itu memiliki kaitan yang erat antara kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional perusahaan dalam sistem itu sendiri. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan mengganggu sistem itu untuk berjalan mencapai tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan.
Yang kelima ada perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku dan perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok, hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen untuk mengupayakan terjadinya goal congrats. Pada kenyataannya sulit untuk mencapai goal congrats yang sempurna. Umumnya anggota organisasi mengharapkan kompensasi sebanyak mungkin, di sisi lain organisasi mengharapkan laba semaksimal mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasetujuan yaitu faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal seperti budaya, gaya manajemen, organisasi informal, serta persepsi dan komunikasi. Sistem pengendalian formal yaitu aturan-aturan seperti pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, dan pengendalian tugas, serta proses kendali secara formal. Jenis-jenis organisasi yaitu struktur fungsional, struktur unit bisnis, dan struktur matriks. Adapun fungsi sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam ada pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Fungsi pusat pertanggungjawaban adalah sebagai mengimplementasikan strategi tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan. Pusat pertanggungjawaban memperoleh input yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitasnya dan menghasilkan output. Output suatu pusat pertanggungjawaban juga bisa menjadi input untuk pusat pertanggungjawaban yang lain. Manajemen pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab untuk memastikan hubungan optimal antara input dengan output. Hubungan antara input dan output ada yang bersifat timbal balik dan langsung, tetapi ada juga yang bersifat tidak langsung. Mengukur input biasanya lebih mudah karena terdapat ukuran-ukuran fisik yang jelas seperti nilai moneter, jumlah tertentu, dan selain sebagainya. Mengukur output lebih sulit dilakukan karena terkadang tidak terdapat ukuran fisik dan hubungan dengan input yang jelas, sehingga dibutuhkan angka-angka pengganti atau surrogate numbers. Kinerja pusat pertanggungjawaban diukur dengan dua kriteria, yaitu efisien dan efektivitas. Efisien merupakan rasio atau perbandingan antara input dengan output. Efektivitas merupakan rasio atau perbandingan antara output yang dihasilkan dengan tujuan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ada 3. Yang pertama pusat pendapatan, yang kedua ada pusat beban, dan yang terakhir pusat laba, pusat investasi. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.